Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Angga Ferdianto dari kelas TI 21C. Di sini saya mewakili teman-teman kelompok saya untuk mempresentasikan hasil dari pekerjaan kelompok kami. Di sini tugas komunikasi data untuk membuat jaringan pada gedung Amikom, gedung 1 dan gedung 2, lalu dihubungkan. Di sini saya udah menghubungkan beberapa ruangan, tinggal satu ruangan di lantai satu gedung lama, yang lainnya di di gedung baru sudah dihubungkan semua, dan di lantai 2 sampai 4 gedung lama juga sudah dihubungkan semua. Tinggal kita menghubungkan di lantai satu gedung lama. Di sini saya menggunakan satu switch dan setiap komputer mewakili satu ruangan. Namun di sini ada satu ruangan yang memiliki dua komputer. Itu artinya ruangan tersebut adalah laboratorium. Eh, Di kelompok kami menggunakan satu server untuk satu gedung dan nantinya dihubungkan dengan router. Kita hubungkan dulu untuk lantai satunya seperti ini. Nah, setelah itu kita tinggal menghubungkan antara server satu dan server 2 dengan satu router. Kita tambahkan dulu routernya, satu router ini. Terus kita hubungkan dengan switch yang paling dekat dengan servernya. Nah, setelah itu kita melakukan konfigurasi pada setiap server. Kita mengkonfigurasi pada server di gedung baru terlebih dahulu. Kita masuk ke desktop IP configuration. Nah, di sini saya sudah membuat konfigurasi seperti yang ada di sini. Untuk IP addressnya 192.168.1.2, dan untuk default gateway-nya 192.168.1.1, dan DNS servernya sama seperti IP addressnya. Lalu kita masuk ke service, kita masuk ke DHCP. Ini servisnya di on kan, lalu kita masukkan default gateway-nya seperti yang ada pada IP configuration tadi. Terus DNS servernya sama seperti IP dari servernya. Lalu start IP address ini bebas mau dari mana, tapi saya biasanya samakan saja dengan DNS servernya. Terus subnet mask udah auto, tinggal ininya bawahnya juga auto, kita save. Terus kita ke DNS. Nah, di sini saya membuat sebuah domain dari server yang gedung baru, itu namanya amikom.com. Nah, di sini dengan addressnya 192.168.1.2. Kita coba terlebih dahulu pada salah satu PC-nya apakah bisa kita atur IP-nya dengan DHCP dan request. Nah, ternyata bisa. Kita coba di lantai bawahnya lagi, apakah bisa. Bisa. Nah, di sini urutannya sebenarnya agak acak ya. Harusnya aula berada di sebelah atas, ini kita taruhnya di bawah. Selanjutnya kita atur dari posisi routernya agar tidak membingungkan.
lalu kita atur pada server gedung lama karena belum diatur. Kita masuk ke desktop IP configuration. Nah, karena tadi di gedung baru sudah menggunakan 192.168.1.2, kita gunakan titik 2.2. Terus untuk subnet masknya auto, untuk default gateway-nya sama seperti IP configuration namun belakangnya titik 1. Untuk DNS servernya sama seperti IP address-nya. Lalu kita masuk ke service, kita on kan pada DHCP, kita masukkan default gateway-nya titik 2.1 belakangnya. DNS servernya titik 2.2. Untuk start IP address-nya saya dari 2. Terus ini tinggal di save aja. Terus kita masuk ke DNS servernya jangan lupa service-nya jangan lupa di on kan. Terus kita masukkan DNS address-nya, terus namanya mau kita ubah dengan nama amicom2.com. sorry ini .com. Kita save. Di select dulu add. Nah, sudah. Setelah itu kita coba apakah salah satu komputernya bisa DHCP untuk IP-nya. Sudah bisa ternyata. Jadi kemungkinan untuk semua gedungnya sudah bisa mengatur IP-nya dengan DHCP. Lalu kita menghubungkan antara server gedung lama dan server gedung baru dengan router. Pertama kita masuk ke config. Kita maaf, ininya belum diaktifkan. Kita lihat portnya mana yang nyambung. Untuk port 1 ini masuknya kita ulang aja ya biar nggak bingung. Ini routernya, ini dari port untuk dari gedung lama kita masuk ke port 0, dan untuk dari gedung baru kita masuk ke port 1 Ethernet 1. Nah, seperti ini. Karena ini kelihatan semrawut mengganggu, kita off kan saja di option preference, terus pilih yang always show port label, kita close. Nah, karena kita udah tahu di sini untuk gedung lama kita nyambungnya ke port 1 pada router, port 0 pada router, dan untuk gedung baru nyambungnya ke port 1 pada router. Kita atur dulu di gigabit Ethernet 0/0/0 ya. Nah, karena di gedung ini di-on-kan dulu. Di gedung lama itu IP address-nya tadi 192.1.1. Lalu ini untuk default gateway pada gedung lama kita isikannya. Terus subnet masknya auto. Lalu kita ke gigabit Ethernet 1, kita isikan dengan gateway yang ada pada server gedung baru, yaitu 192.1.2.1.1. Jangan lupa ini ya di on kan port statusnya. Lalu kita ke RIP, kita tambahkan 192.168.1.1 sama 192.168.2.1. Ini untuk supaya mereka berdua terbaca. Kita close, kita nunggu yang ini menjadi hijau. Nanti kita coba tes mengirim dari komputer
pada gedung 2 ke komputer pada gedung 1. Kita udah DHCP yang ini, yang ini, yang ini juga harusnya sudah DHCP. Nah, kita coba dulu dengan mengirimkan pesan. Ini pada awal-awal pasti valid. Nah, yang keduanya successful. Nah, seperti itu. Gini cara menghubungkan antara dua server pada dua buah gedung menggunakan satu router. Oh ya, di sini belum dihubungkan untuk konten sini. Oke. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.